Halo, Talk. Hai Meskin, selamat datang ya di podcast Halo Talk episode yang ketiga bersama dengan Aisyah yang bakal nemenin kamu bincang-bincang asik seputar tips and trik dunia perkuliahan. Di episode kali ini agak beda nih Meskin, karena sebelumnya kan kita sharing-sharing ditemani dengan kakak-kakak yang kece untuk membahas tentang IISMA. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang tips and trik menjadi mahasiswa yang hentang dan pastinya nggak kalah seru. Dan yang lebih spesialnya lagi nih, Baskin ya, bintang tamu kita di episode kali ini tuh sedikit berbeda nih. Karena selain cantik, pintar, beliau juga merupakan salah satu lausya dari jurusan Sastra Cina Universitas Brawijaya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita sapa Lausya Ni Hao. Aisyah, nih hao. Boleh dong Lausya diperkenalkan dulu namanya, dengan siapa, kesibukannya akhir-akhir ini tuh seperti apa gitu Lausya. Oke, iya, perkenalkan ya teman-teman, nama saya Resi, yang biasanya ngajar teman-teman ya, atau bisa dipanggilnya Resi Lausher. Kesibukannya apa ya Aisyah? Kesibukan saya tetap ngajar ya, ngajar dan juga melakukan penelitian, pengabdian, semuanya ada di Universitas Brawijaya. Jadi itu saja sih kesibukan saya. Selain ngajarin teman-teman, saya juga aktifnya di fakultas di bagian kemahasiswaan seperti itu. Oke, ya jadi Basin ya, Resolusi ini adalah merupakan salah satu dosen sastra Cina Universitas Brawijaya yang kesibukannya adalah mengajar pasti ya tentunya. Oke, aku ada pertanyaan nih Lausya. Gimana Ya, Lausya rasanya jadi Lausya tuh? Susah nggak Lausya? wah jadi lause itu susah apa enggak? Ya. Ini jawabannya tergantung Aisyah. Suka nggak jadi lause? Kalau suka biasanya akan melakukannya ya tidak sulit. Sama seperti mungkin Aisyah suka melakukan suatu hal gitu, itu pasti Aisyah tidak akan merasa kesulitan atau mungkin terbebani dengan itu. Tapi bedanya kalau Laoshi itu kita jadi seorang pengajar itu pastinya ada tantangannya ya, tantangannya. Kalau yang diajar bisa jadi senang, kalau nggak bisa, nah itu yang harus dipecahkan bagaimana supaya bisa gitu Aisyah. Jadi rasanya menyenangkan karena saya suka. Itu jawabannya. Ya ya, suka karena senang gitu ya Lausya. Kira-kira Benar. udah berapa tahun ya Lausya mengajar di Universitas Brawijaya ini? Oh ya, jadi kalau mengajar dulu sih ya, saya dulu karena alumni sastra Cina juga, sastra Cina UB juga Aisyah. Jadi saya itu kalau di total ya mengajar dari dulu sampai sekarang itu berarti sekitar mulai 2015. Tapi kalau jadi lausenya yang asli, yang asli itu di tahun 2019 akhir. Jadi masih relatif baru kalau dibandingkan dengan lausemen yang lain. Dulu saya ngajar sebagai asisten praktikum awalnya, kemudian jadi asisten dosen, kemudian jadi dosen. Jadi kalau di total-total berapa itu tahunnya? Dari 2015 berarti sekitar 8 tahun ya 8 tahun Aisyah ya ya. Lausya, iya 8 tahun. Kalau ngajarnya. Oke. Suka dukanya apa nih Lausya selama mengajar gitu? Suka dukanya, sukanya kalau teman-teman itu kalau diajar itu antusias dan bisa itu Nah, sebagai pasti akan ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kalau melihat teman-teman yang dibimbing menjuarai sesuatu, itu ya pastinya sangat sangat menyentuh hati dan menyenangkan melihatnya itu sangat membanggakan gitu. Ya dukanya pastinya ya kebalikannya daripada itu ya Aisyah. Jadi kedukaannya kalau teman-teman itu diajar itu yang pertama tidak antusias ya, tidak antusias ini entah nggak bisa ataupun entah juga nggak suka sama dosennya mungkin atau lausennya itu ya pastinya ada apa ya dukanya di situ gitu. Tapi terus kalau seandainya sudah diajar tapi belum bisa. Ya belum bisa itu pastinya akan menjadi PR sendiri buat saya. Itu dukanya. Terus kalau sukanya lebih banyak ya karena teman-teman sebenarnya ya ini apa namanya antusias lebih banyak yang antusias daripada yang enggak sih kalau di sastra Cina gitu deh.
duka dukanya. Berarti Lausya itu kalau mahasiswanya senang, Lausya senang, kalau sedih, Lausya Hmm. sedih gitu ya Lausya. Ya, kalau mahasiswanya bisa, saya senang, senang sekali. Ya, apalagi bisa mentransfer apa yang saya tahu ke mahasiswanya. Gitu. Itu apa sukanya ya, sukanya itu kalau mereka menang saya ikut senang. Tapi kalau mereka nggak bisa, nah itu yang mungkin ini ya jadi PR buat saya. Oke. Gitu. Bener. Kalau mereka suka, saya suka. Kalau mereka nggak bisa, saya juga ikut sedih gitu. Oke. Gitu Nah, sih. Lausya, kemarin nih Ah, Lausya, kita tuh sudah membuat question box di Instagram dan banyak ah. Lausya, kita manggilnya Bestin Lausya. Oh, Bestin Bestin ya. gitu, Apa, Bestin Saski. apa itu dari Besti jadi Bestin ya? Iya, Cina gitu maksudnya ya. Saskin gitu Lausya. Oh, oke. Menarik nih Bestin ya. Banyak banget dari becin-becin kita ini loh Syah, yang antusias ngisi questions box di Instagram sama Hmm. pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau misalnya ketemu Lausya tuh malu untuk ditanyain. Tapi Oh, silakan silakan. box ini dia langsung antusias. Langsung aja Lausya ke Ya, pertanyaan oke. yang pertama itu. Hmm. Berarti Lausya dulu kan pernah bilang tuh kalau misalnya Resi Lausya eh, berkuliah di UB juga jurusan sastra Cina. Kenapa sih Lausya kok milihnya itu sastra Cina gitu? Kenapa Oh, oke. alasannya? Oh, itu pertanyaannya? Iya Oke. Lausya. Oh, oke. Kenapa kok sastra Cina ya? Yang jelas kenapa sastra Cina itu karena saya suka. Karena dulu saya sebelumnya pernah belajar bahasa Mandarin di SMA saja sih, hanya sebagai muatan lokal. Dan saya sebelumnya SMP itu belajarnya muatan lokalnya bahasa Jepang, Aisyah. Jadi memang sepertinya kalau dilihat-lihat dari track record saya belajar bahasa Inggris saya suka, saya belajar bahasa asing lain seperti Jepang, Mandarin saya juga suka gitu. Dan saya melakukannya itu menurut saya menyenangkan ya daripada kita belajar fisika, Aisyah, atau mungkin matematika. Itu Aduh, benar sih Lausya ya ampun. Saya ya kan ya. Nah, itu saya lakukan effortless gitu. Maksudnya saya melakukannya itu oh menyenangkan ya ini. Kalau di awal itu kan gampang-gampang ya Aisyah ya. Kita belajar bahasa Mandarin kan gampang-gampang. iya Ternyata Lausya. ada sulitnya gitu. Ya di awal itu sangat menyenangkan karena mulok itu pelajarannya yang awal-awal yang gampang-gampang. Jadi menurut saya oh menarik ya ini ya gitu. Jadi ketika saya masuk awalnya saya itu dua cita-cita saya cuma dua. Kalau enggak saya jadi dokter, saya jadi dosen. Itu cita-cita saya dari dulu. Jadi ketika saya merasa oh ternyata saya bahasa ini menarik ya buat saya gitu. Saya melakukannya effortless tanpa sedih. Tidak perlu berdarah-darah seperti matematika atau fisika. Jadi saya oke, kayaknya memang saya cintanya belajar bahasa atau mungkin saya sukanya memang belajar kebahasaan, linguistik seperti itu saya suka. Jadi akhirnya pada waktu itu saya mendaftar di sastra Cina, keterima juga di sastra Cina. Sehingga saya bukan terjebak ya. Beberapa orang kan masuk sastra Cina dalam tanda kutip terjebak loh saya. Saya pikir gampang loh enggak. Jadi saya memang dari awal memang suka dan cita-cita saya memang jadi dosen atau pengajar seperti itu. Jadi memang saya pilih sastra Cina. Gitu deh Aisyah. Oke, berarti memang passionnya Lausya dari dulu itu menyadari kalau misalnya, oh aku ini suka bahasa gitu, jadi Betul. dibina lagi di dunia perkuliahan. Begitu ya Lausya ya? Ya benar. Jadi saya sukanya Oke, itu. oke. Terus Lausya, ini ada pertanyaan yang berikutnya nih. Mm-mm. Lausya, ini agak sedih nih Lausya. Lausya, aku Waduh ngerasa kok sedih. aku ngerasa aku ngerasa tertinggal dan minder di kelas sama teman-teman aku. Aku sudah coba Mm-mm. untuk belajar, tetapi Mm-mm. hasilnya tidak memuaskan. Aduh gimana ya Lausya? Gitu Lausya. Oke. Mm-mm. Ya ini pertanyaannya banyak ya. Banyak yang seperti itu. Jadi yang pertama, kenapa minder? Padahal itu masuk sastra Cina juga pilihan kita ya. Setiap orang kan kita diawali dengan pilihan kita. Yang pertama, kenapa kok minder gitu? Padahal kamu milih itu sendiri dengan sadar ya, dengan sastra Cina itu kamu pilih sendiri. Dan juga kenapa minder? Padahal ya, padahal ilmu itu bisa diraih, bisa ditambah, bisa dicari.
bisa dikejar gitu. Rasa minder itu nanti akan membuat teman-teman itu semakin tertinggal. Jadi tidak ada poin di mana minder ini menjadi poin yang menguntungkanmu, tidak ada. Semakin minder, semakin tertinggal. Nggak ada ceritanya orang semakin minder itu terus dia semakin termotivasi. Ya ada beberapa orang ya, tapi kalau seandainya kita ngomong jeleknya, itu kebanyakan pasti akan semakin tertinggal. Tidak ada poin plusnya lah kita perlu minder itu. Dan lagi bahasa itu teman-teman ya, karena kita belajar bahasa, itu tidak perlu minder. Kenapa? Karena bahasa itu tidak seperti kita belajar matematika. Kembali ke matematika terus ya kita ya. Matematika. Tidak belajar juga kayak kita fisika. Ya, kalau kita gunakan terus bahasa itu, ya, atau kita terbiasa dengan itu akan dengan sendirinya terbentuk. Ya, kita acquire language-nya itu bisa. Tapi kalau matematika mungkin kita agak jauh ya, larinya jauh ya, harus mulai dari yang awal dulu. Tapi ketika kita teman-teman aja ya misalkan kecemplung di Cina selama beberapa waktu, itu pasti bahasa itu akan automatically acquired gitu ya, di apa, diperoleh oleh kita. Jadi bahasa itu bukan mata kuliah atau mungkin bukan bidang yang mana kita itu perlu pinter sekali nomor satu IP-nya 4 enggak, tapi yang penting adalah kita gunakan gitu. Jadi tidak ada poin dimana kita harus minder. Ya memang itu sulit ya, ngomong doang gampang ya Aisyah ya, tapi memang bahasa itu apa, bidang yang bisa kita usahakan ya, bisa kita usahakan. Jadi tidak perlu merasa tertinggal. Nggak ada yang lebih anu loh, nggak ada yang lebih pintar dari yang lainnya kalau bahasa itu menurut saya. Misalkan mahasiswa saya lebih pintar dari saya, ya lebih lancar dari saya, ya banyak gitu. Jadi tidak perlu merasa ada yang lebih pintar ataupun tidak, tetapi kita gunakan itu terus dan kita menyadari. Nah, yang penting kita menyadari seperti itu, Aisyah. Jadi nggak perlu minder. Oh, Kita Lawsemen pasti ini ya terbuka untuk teman-teman, coba bilang saja. Nah masalahnya itu mindernya ini terus diikuti dengan tidak masuk kelas loh Aisyah, jadi kan kita nggak tahu ya ini kenapa orangnya hilang gitu. Jadi gitu, disampaikan saja, kami Lawsemen pasti siap untuk mendengarkan dan juga kita cari solusinya bersama ya teman-teman ya, nggak usah minder. Oke, jadi baik, itu. Lasya. Jadi kunci utama kalau misalnya kita nggak hanya bahasa ya Lasya dalam belajar, semuanya tuh harus seneng dulu, harus enjoy dulu gitu ya Lasya ya. Ya. Biar menjalaninya mudah gitu ya Lasya. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, oke Lasya, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Oke, Lasya, apa tuh? aku itu seneng ikut kegiatan luar kampus. Hmm, Contohnya kayak organisasi. Nah, gimana sih Lasya caranya imbang akademik sama non akademik Lasya begitu? ah, ini pertanyaan menarik ya. Karena menurut saya sesuai tema ya, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang hempang itu memang tidak hanya kita di dalam kampus saja, di dalam kelas saja. Ini sangat menarik menurut saya karena banyak juga anak-anak sastra Cina itu yang ikut di luar kampus dari bahwa yang pertama itu kita memang nggak akan pinter di semua bidang secara merata, pasti ada beberapa yang lebih pintar di luar ya, di ekstra ataupun di organisasi, tapi di kelas ya so-so aja, atau mungkin di kelas bagus, di luar ikut tapi nggak terlalu aktif tapi ikut gitu ya, ada juga ya, tidak bisa kita itu menyamaratakan gitu. Jadi yang menurut saya bagaimana caranya mengimbangi itu, gimana caranya kuliah dan juga di ekstra. Saya bilang dulu nih, kalau kita itu kuliah-kuliah aja itu juga nggak bagus ya. Saya dulu waktu kuliah juga mungkin kalau sama teman-teman yang lain yang mendengarkan ini mungkin saya nggak seberapa aktif di luar, meskipun saya juga ikut beberapa organisasi seperti DPM, dulu saya ikut DPM, terus ikut juga berapa kepanitiaan di Sasjin, terus ya di luar Sasjin juga, tapi saya memang tidak ini. Terus saya ikut juga UKM, dulu saya ikut Elite Voice ya, ikut Elite Voice. Jadi gimana caranya dulu saya membaginya? Tuh.
Dulu saya pastinya yang saya utamakan itu kuliah, karena kuliah merupakan pertanggungjawaban saya kepada orang tua saya. Jadi yang saya utamakan adalah kuliah. Sedangkan yang di luar itu saya gunakan untuk upgrade diri saya gitu ya. Dan itu memang digunakan Aisyah di dalam pekerjaan, ikut panitia, ikut organisasi, bagaimana kita organize diri kita di luar dengan berkomunikasi dengan orang lain itu sangat terpakai sekali waktu kerja. Saya menyadari waktu bekerja ini, iya ya, ternyata waktu jadi mahasiswa kalau saya sudah pernah ikut panitia, saya ikut panitia lagi waktu kerja, saya organize seperti ini, saya bisa. Jadi sebenarnya ikut panitia itu tidak tidak wasting time, kalian belajar sesuatu. Jadi bagaimana caranya saya mengimbanginya pada waktu itu adalah mengutamakan yang paling utama dulu dan yang paling dekat. Kalau saya dulu yang pasti tidak harus kuliah ya, harus masuk, harus ngerjakan tugas. Kemudian saya cari dulu yang lebih prioritas. Jadi saya memprioritaskan sesuatu itu menurut range prioritinya. Terus habis itu misalkan saya harus lulus HSK, saya harus belajar HSK dulu, berarti saya harus belajar HSK dulu gitu. Terus habis itu kalau ada ikut Elite Voice misalkan, ya saya ikut, saya ikuti. Misalkan ada lombanya, saya latihan, tetap saya latihan seperti itu. Jadi membuat skala prioritas sendiri karena teman-teman yang tahu kesibukan teman-teman. Kemudian membuat agenda, biasanya saya sampai sekarang sih saya suka mencatat apa yang besoknya saya lakukan gitu. Meskipun kadang ya saya tetap minta diingatkan ya kalau misalkan ketemu apa gitu, ketemu bimbingan dan lain sebagainya, takut kelupaan. Jadi membuat agenda. Bagaimana caranya itu? Membuat agenda. Yang pertama jadinya skala prioritas dulu Aisyah, yang kedua adalah membuat agenda supaya kita bisa membagi. Kira-kira ketika kita ngomong kita bisa, misalkan saya mengisi Halo Talk di sini ya, saya bisa apa enggak? Saya kan harus tahu pada hari itu saya ada kegiatan apa gitu. Jadi mencatat itu sangat penting ya menurut saya. Sampai sekarang masih saya lakukan seperti itu. Jadi tahu prioritas dan juga dicatat aja, dibuat agenda. Gitu Aisyah. Kalau dari saya imbangkannya ya. Oke Lasya, berarti supaya kita itu apa ya, mencatat segala sesuatu itu juga selain agar melatih kita tetap ingat dan lain-lain, itu saya rasakan sendiri itu juga melatih kita untuk disiplin ya Lasya, biar kita Ya tidak betul. menunda-nunda pekerjaan terus kayak gitu. Betul, karena kita tahu besok kita mau ngerjakan apa nih. Berarti ini harus kita segerakan sekarang gitu. Lebih terjadwal gitu ya Lasya ya. Betul, terorganisir. Itu teman-teman kalau apalagi teman-teman yang ikut panitia banyak ya, itu pasti sangat membantu sekali kalau kita catat. Iya iya, benar-benar Lasya. Oke Lasya, pertanyaan yang terakhir Lasya dari Oke. kita. Bagaimana sih Lasya cara agar percaya diri mempraktekkan ngomong pakai bahasa Mandarin gitu loh. Kadang itu kan takut salah, takut ini gitu loh. Ya. Ya, jadi ngomong dalam bahasa Mandarin sama seperti kita menggunakan bahasa asing yang lainnya, teman-teman. Jadi kalau salah, bukan berarti nggak bisa dipahami sama pendengarnya, ya. Jadi takut salah itu memang wajar untuk orang pemula ya, pembelajar pemula, dan juga pun ya semua orang pasti pernah kayak gitu. Jadi tidak hanya kamu seorang yang takut untuk membuat kesalahan itu. Itu. Jadi pahami bahwa ketika kita ngomong itu adalah kita menyampaikan pesan dari kita kepada orang lain. Ketika orang lain itu paham dengan pesan apa pesan kita gitu ya, itu sebenarnya ya sudah terjadi komunikasi. Ketika ada kesalahan, error, grammar dan lain sebagainya itu sangat wajar. Yang penting apa? Kuncinya komunikasi itu bisa dipahami, kita bisa menyampaikan pesan kepada orang yang mendengarkan pun bisa membalasnya dan melakukan apa yang ada di dalam pesan kita. Itu. Jadi ingat kuncinya komunikasi itu apa. Jadi kalau salah itu ya wajar. Dan yang perlu diingat adalah tidak kamu seorang yang melakukannya, ya kan? Kita kalau dengerin orang bule ngomong bahasa Indonesia salah, emangnya kita ini nggak paham juga sih? Apakah kita terus marah-marah gitu salah? Enggak juga ya. Jadi ya tetap aja kita berkomunikasi itu. Jadi
keep trying ya. Tetap coba semaksimal mungkin. Yang penting orangnya paham. Kalau untuk grammar nanti kita pelajari di kelas gitu. Yang penting berani dulu ya, berani gitu. Oke, iya benar sih Lausya, berani adalah kunci segalanya. Salah itu Betul, urusan belakang gitu ya Lausya, karena betul. emang kita belajar gitu ya Lausya, jadi nggak usah ragu untuk salah, karena practice make perfect gitu ya Lausya konsepnya. Ya, betul. Praktis. Oke, nggak kerasa ya, Beskin. Podcast kita kali ini sudah berlalu dengan pembahasan yang seru-seru gitu. Tapi jangan khawatir ya, Beskin. Berikutnya kita bakalan upload podcast dengan tema-tema yang bakalan menarik banget gitu. Jadi buat teman-teman Beskin di rumah stay tune aja ya. Jangan lupa juga buat follow Instagram Sastra Cina UB supaya kalian nggak ketinggalan updatean seputar dunia sastra Cina. Untuk Resi Lausya, terima kasih banyak atas sharing sessionnya yang sangat menginspirasi gitu ya Lausya. Sama-sama. Terima kasih juga buat Besien yang sudah mendengarkan ya podcast kita pada episode kali ini. Saya Aisyah Ciara Wadani pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.